Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-khaliqil ma'bud dzil fadli wal karami wal ihsani wal jud. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala zainil wujud sahibil maqamil mahmud ma'dinil karami wal jud habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan wa farrij quruba ummati wa aslih syu'unahum ya barru ya wadud. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Muhsin bin Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Hamid dari Tanggul. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh dan segenap pengurus dan jajaran asatidzah Madrasah Diniyah Hidayatus Salafiyah. Yang saya hormati dan saya muliakan pejabat pemerintahan yang hadir malam hari ini, Bapak Lurah beserta perangkatnya, Kasat Narkoba Pasuruan beserta rombongan, segenap panitia, para sesepuh dan bini sepuh, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia, malam Jumat. Kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu majelis yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada makhluk Allah termulia yang dipastikan kapanpun dan dimanapun tidak akan kita temukan yang lebih mulia. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung, para hadirin hadirat, karena kita semua mendapatkan banyak kenikmatan agung yang semuanya itu kita dapatkan dan kita raih barokah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor satu, kita mendapatkan nikmatul Islam, nikmatul iman. Dan ini bukan sembarangan nikmat. Nikmatul Islam, nikmatul iman ini nikmat yang sangat agung, para hadirin hadirat. Karena enggak semua orang mendapatkannya. Loh, banyak di luar sana para hadirin hadirat
sing dadi tiyang Kristen kathah, sing dadi wong Buddha kathah, wong Hindu kathah, Konghucu kathah. Kula jenengan alhamdulillah muslimin mukminin. Padahal kula jenengan iki mboten nate kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin sepuntene singkatan ini mimpi Kanjeng Nabi sepisan ae durung tau. Mimpi diuber macan balik misalnya. Tapi kita iman kepada Nabi Muhammad. Iman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau merenung sing urip teng zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepanggih Kanjeng Nabi, ketemu Kanjeng Nabi, ningali mukjizate Kanjeng Nabi sing hebat-hebat, sing ngejak mlebet Islam di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Tapi mboten diparingi hidayah kali Gusti Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, orang-orang musyrikin yang ada di kota Mekah, urip teng zaman Kanjeng Nabi, kepanggih Kanjeng Nabi, sing ngejak mlebet Islam Kanjeng Nabi, tapi sampai mati dalam keadaan kafir, tidak mendapatkan nikmatul Islam, nikmatul iman. Makanya kula jenengan alhamdulillah. Bukan cuma nikmatul Islam, nikmatul iman para hadirin hadirat. Kita masih dapat lebih yang tidak didapatkan oleh umat-umat yang lain. Apa itu? Nabine kulon jenengan, rasule kulon jenengan, Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, hadirin hadirat. Mimpi apa kulon jenengan? Mimpi apa dadi mati Kanjeng Nabi? Nabi niku kathah, Rasul niku kathah. Tapi kita nggak dijadikan umatnya nabi-nabi yang lain, tidak dijadikan umatnya rasul-rasul yang lain. Kula jenengan didadosaken kali Gusti Allah ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku hadirin hadirat, bukan cuma paling mulianya Nabi, paling mulianya Rasul. Jangan dikira Nabi Muhammad hanya paling mulianya Nabi, paling mulianya Rasul. Tidak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku asyrafu khalqillahi ajma'in. Paling mulianya seluruh makhluknya Allah. Dari berbagai macam jenis makhluk yang pernah diciptakan Allah, di mana saja yang sama, apalagi lebih mulia dari Nabi kita Muhammad SAW tidak akan kita temukan. Tidak bakal menulis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam itu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, hal khalaqta khalqan akrama alaika minni istafaitani 'alal bashar wa kallamtani bi turi Sina. Ya Allah, apakah Engkau menciptakan satu makhluk yang lebih mulia di sisimu daripada aku? Engkau pilih aku di antara begitu banyak manusia sebagai Rasulmu, utusanmu, dan Engkau ajak aku berbicara di Bukit Tur Sina. Mungkin saat itu hadirin hadirat, dalam benaknya Nabi Musa alaihissalam, beliaulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mari kita dengar jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tahu bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ama alimta ya Musa, ama alimta ya Musa anna Muhammadan akramu alayya min jami'i khalqi. Apakah kamu tidak tahu wahai Musa bahwasanya satu makhlukku yang bernama Muhammad itu lebih mulia dari seluruh makhlukku yang lain? Bagaimana dalam Maulid juga? Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menyatakan wa qarana ismahu ma'asmihi tambihan
ala uluwi maqami. Tidak ada satu makhluk yang namanya disandingkan dengan nama penciptanya Allah kecuali hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang-tiangnya arsy itu para hadirin hadirat tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu barokahnya Nabi Muhammad kita menjadi umat yang paling mulia, umat yang paling disayangi Allah, umat yang paling dirahmati Allah, umat yang paling dimanja oleh Allah, umat yang paling banyak diberikan keringanan, kemudahan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kita raih, perlu kita ingat, bukan karena diri kita, bukan karena orang tua kita, tapi semua Allah anugerahkan kepada kita bi akramir rusli kunna akramal umam. Dengan paling mulianya Rasul kita menjadi umat yang paling mulia para hadirin hadirat. Sampai-sampai Nabi Musa itu ketika membaca dalam Al-Wah, ini Nabi Musa, duduk Musa gading, Nabi Musa ketika membaca fadhail hadhil ummah, keutamaan kulon jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah para hadirin, ya Rabb, basatta hadzal khaira li Ahmad wa ummatihi faj'alni min ummati. Ya Allah, Engkau berikan kebaikan-kebaikan ini untuk Muhammad dan umatnya ya Allah. Kalau begitu jadikan saya umatnya Muhammad ya Allah. Sampai tinggal di hadirin hadirat ini Nabi Musa pun dados nabi rasul ulul azmi kalimullah. Kurang apa ini? Segala kemuliaan ini sudah didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi begitu ningali keistimewaan kula jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa kasih berharap diakui oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula jenengan alhamdulillah. Boten nate daftar kula jenengan dadi umat Kanjeng Nabi. Kapan daftar dari umat Kanjeng Nabi Muhammad? Gak pernah kita mohon kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kapan kita mohon kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad? Allah yang milih kita hadirin hadirat, Allah yang mentakdir kita, Allah yang memberikan kenikmatan ini kepada kita, Allah yang menentukan kita dijadikan bagian dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu bisa dikatakan jenengan sedang ini dalam kenikmatan yang sudah sangat luar biasa. Jangan disia-siakan. Kenikmatan yang sudah kita dapatkan ini jangan disia-siakan hadirin hadirat. Kula jenengan sedang ini bisa dikatakan ke surganya Allah hanya tinggal selangkah. Kula jenengan sedang ini boten tebe kali swarga. Surga sudah di depan mata kita. Tiket ke surga sudah ada di tangan kita masing-masing. Ini yang hadir semuanya, yang laki, yang perempuan, yang kecil, yang besar, siap semua tanpa terkecuali yang hadir adalah calon-calon penghuni surganya Allah. Ini kurang apa jenengan ini? Pun boten dados yang kafir, dadi wong muslim, mukmin. Sik ditambah imannya dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tinggal kita mau masuk atau tidak mau masuk, itu pertanyaannya. Kalau pintu ke surga sudah dibukakan lebar-lebar oleh Rasulullah untuk kita semua. Ketika kita mau masuk, maka kita masuk. Ketika kita tidak mau masuk, maka kita tidak masuk. Hadirin hadirat. Kalau jenengan pun sering mireng dak bunyi Kanjeng Nabi Muhammad. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat masuk surga. Kanjeng
Kanjeng Nabi niki mboten kepingin jenengan mlebu neraka, mboten kepingin hadirin hadirat. Kepingine jenengan iki teng swarga sedanten niku keinginane Kanjeng Nabi. Kula jenengan iki tertusuk duri saja, Kanjeng Nabi itu merasakan sakitnya. Nemen cintai Kanjeng Nabi itu kula jenengan, nemen sayangi Kanjeng Nabi itu kula jenengan. Mboten tahu dilalekno kula jenengan kali Kanjeng Nabi Muhammad. Kula jenengan sing sering lali teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat masuk surga sudah dibukakan di malaikat. Illa man aba, kecuali yang tak mau surga. Para sahabat heran. Tanya kepada Nabi Muhammad, kok ada yang tak mau masuk surga ini? Qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Sinten umat jenengan sing boten purun mlebet swarga Kanjeng Nabi? Kalau dengan mulut mohon maaf semuanya pasti menyatakan ingin surga. Panjatan doanya tiap hari selalu minta kepada Allah surganya Allah, ingin selamat dari nerakanya Allah. Tapi nggak cukup dengan kata-kata, nggak cukup dengan doa yang kita panjatkan. Kalau kita ingin surga, dengarkan jawaban Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya oleh para sahabat, qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Sinten umat jenengan sing boten purun mlebet swarga sinten Nabi? Dijawab dari Nabi Muhammad. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Yang patuh kepadaku, taat kepadaku, nurut kepadaku, masuk surga, dan yang maksiat kepadaku itulah yang tidak mau surga. Makanya mau hadirin hadirat, saya nggak panjang lebar. Kalau cuma ngiringaken jenengan iki tiket swarga sudah ada di tangan kita masing-masing. Jangan kita buang, jangan kita sia-siakan. Masuk ke surga, tinggal masuk. Sing nurut Kanjeng Nabi, nggak usah macam-macam. Hidup di dunia ini nggak lama hadirin hadirat. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Gak terasa kehidupan di dunia ini. Pasti kita akan tinggalkan dalam dunia. Tidak ada yang abadi. Pasti berakhir dengan yang namanya mati. Gak ada yang bisa lolos. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ini guru nih Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau dalam salah satu qasidahnya, beliau ini pengarangnya kitab Sulamut Taufik yang dikenal di Indonesia. Dalam salah satu qasidahnya, beliau mengistilahkan mati dengan apa? Fahuwa musibah ammah. Mati itu musibah yang merata. Lek musibah lintune mboten rata. Tsunami ndak kabeh kena tsunami, tanah longsor ndak kabeh kena tanah longsor, gempa bumi ndak kabeh kena gempa bumi, kebanjiran ndak kabeh kena kebanjiran, kebakaran ndak semuanya kena kebakaran. Tapi lek mati, mau di mana saja alamatnya, mau domisili di tempat terpencilnya seperti apa, sepuntene sing kata malaikat Israile ndak perlu Sherlock ketemu. Jadi gak ada yang bisa lolos daripada yang namanya mati. Mau jaga kesehatan silakan. Orang Eropa itu kalau makan tidak sembarangan. Boten sami kali kula jenengan. Wong Indonesia ini urusan mangan alhamdulillah paling tidak cerewet. Semuanya masuk kalau kita alhamdulillah. Golongan al-gransan wal geragas. Lho sampeyan dipangan wong Indonesia itu. Wesi dipangan, aspal dipangan. Kurang apa? Orang Eropa itu kalau sarapan roti sama keju, minumnya mati. Apa mana wong gading tempe tahu istiqomah itu tambah mati ya bisa. Gak ada yang bisa lolos daripada yang namanya mati. Tetapi kehidupan di dunia ini penentu nasib kita. Oleh karena itu gak main-main. Mulai jenengan kuburan itu dadi rombongin riyadil jannah atau hukman hukmanin nar. Enak gak enak di kuburan, nikmat atau sengsara di kuburan, bahagia atau menderita di kuburan, tersenyum atau menangis di kuburan, sampai besok ketika digiring ke mahsyar di barisannya Rasulullah atau di barisannya Fir'aun, Namrud dan lain-lainnya, sampai terakhir surga atau neraka, semuanya ditentukan nasibnya dengan bagaimana kita menjalani hidup di atas dunia.
Oleh karena itu nggak main-main. Sabar dulu di dunia, gak usah macam-macam wis. Gak usah kakean tingkah, melaku sing kenceng. Ikuti ajarannya Nabi Muhammad, terapkan ajarannya Nabi Muhammad. Mungkin khususnya sing ngomong. Lek sing sepuh-sepuh kalau husnudon pun, sholihin sholihat kabeh insyaallah. Tapi apa mana ya sepuh, mari itu mati bisa. Karena gak suwi lah sepuh. Sing nom-nom iki lho. Nom-nom iki kadang-kadang gak duwe dalil. Dalil apa gendeng asik nom kate pengajian kok. Kate ibadat tok, kate nang masjid tok. Kate apa nyekel Quran tok, kate maca kitab tok. Dinikmati masa muda, hura-hura, hoya-hoya. Maksiat. Hati-hati, kalau ada anak muda punya perasaan seperti itu, pertanyaannya, dari mana kamu tahu kalau kamu akan panjang umur sampai tua? Siapa sih umur? Tidak ada yang tahu para hati. Wong kate mati ku ndak iso didelok potongane. Wong kate mati ku ndak iso didelok potongane. Kadang-kadang didelok potongane Masya Allah lemu. Tapi yang lemu itu sering bisiki malah. Sing kurus-kurus diet. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah panjang umur saya walafiat. Gak bisa didelok potongan. Contohnya kan ini satu orang lagi. Oleh karena itu walaupun masih muda jangan merasa masih lama hidup di dunia. 2 minggu yang lalu, 2 pekan yang lalu kira-kira Gresik, enten setunggal kabar itu. Esok minggu kasih ngombe kopi, mangan jajan, ngobrol kali keluarga. Boten keluarga. Setelah itu tidur, istirahat. Siang hari dibanguni kali keluarganya pun pecah. Kenapa? Isuk itu kopi mangan jajan ngobrol kali keluarga, istirahat ilem. Siang hari dibangun pun pecah. Oleh karena itu yang masih muda-muda ini gak usah kakek macam, sing lurus. Hal-hal yang negatif dijauhi. Termasuk malam hari ini bersih dari narkoba, wes gak usah. Narkoba, miras itu perbuatannya setan, najis itu min amali syaitan. Allah berfirman dalam Al-Quran bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, minuman keras, perjudian dengan segala macam bentuknya itu semuanya najis, perbuatannya setan. Jadi lek ana menungso nglakoni iku sama dengan syayatinul insi. Lek ana menungso nglakoni perbuatan setan berarti niku setan rupa menung. Lek gak tobat yo kumpul ambek setan di neraka. Allah menyatakan apa? Fajtanibuhu, jauhi. Siapa yang memerintahkan untuk menjauhi? Bukan saya. Allah yang menyatakan fajtanibu, jauhilah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Berarti tiyang niku nek kepengin dados tiyang beruntung mlebu swarga Gusti Allah selamat tekan neraka harus menjauhi minuman keras, khamr, termasuk narkoba lan saklintune, perjudian dengan berbagai macam bentuknya. Kalau ada orang walaupun dia ahli ibadah, ahli ke masjid, tapi tidak menjauhi dua ini, maka dia tidak akan menjadi orang yang beruntung. Khususnya yang ngomong, hati-hati. Jangan merasa masih panjang umur, jangan merasa yakin kan pun dewangi contoh ini betul lami teng Malang ini di Stadion Kanjuruhan Malang sudah dikasih contoh. Yang meninggal berapa? Kerusuhan di sana 130. Pertanyaannya, yang banyak meninggal anak muda orang tua? Anak muda. Yang banyak meninggal di bawah usia 17 tahun. Wes, apa manfaatnya? Apa untungnya maksiat? Enggak ada barang. Itu kenikmatan sesaat.
Sing dikuatiraken, nek diterus-terus berarti itu golongan Islam KTP ini tok sing Islam, tapi kelakuan ndak is. Ya insyaallah mlebu surga, KTP ini tok tapi sing mlebu surga. Yang dikhawatirkan kedua apa? Kalau diterus-teruskan, niatnya nanti kalau sudah tua mau tobat, iya lek sampai tua, lek gak sampai tua, durung tobat mati di sini. Atau ketika melakukan perbuatan yang maksiat itu tadi bersama dengan ajalnya, boten iki mati ini tempat mabuk, boten iki. Mati ini tempat pergaulan bebas, boten iki. Mati ini tempat berzina, boten iki. Oleh karena itu melalui majelis yang penuh barokah ini, mari kita berusaha sisa hidup di mana kita sudah punya kenikmatan yang agung, menjadi orang yang muslim, mukmin dari umat Kanjeng Nabi Muhammad, sabar dulu, tidak usah macam-macam, berjalan lurus, pegang teguh ajarannya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan itu selamat dunia, selamat akhirat. Ini saja kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.